Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabar teman-teman pada sore hari ini? Bertemu lagi dengan saya di channel Kursus Beruga. Belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Saya berharap pada sore hari ini saya kembali menemui teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia tanpa kurang suatu apapun. Teman-teman yang berbahagia, pada beberapa video yang sudah saya upload sebelumnya, kita sudah banyak membahas tentang materi-materi dasar pelajaran bahasa Inggris. Dan pada video kali ini, saya akan coba untuk mulai menjelaskan tentang materi mengenai bentuk waktu. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bentuk waktu simple present tense. Seperti biasa, sebelum kita membahas tentang materi simple present tense, saya ingin kembali mengingatkan kepada teman-teman untuk tidak lupa menekan tombol like, subscribe, dan kemudian mengaktifkan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya mengenai materi-materi pelajaran bahasa Inggris. Baik teman-teman, di channel Kursus Beruga ini saya berusaha menjelaskan dan menyajikan materi-materi pelajaran bahasa Inggris dengan konsep sesederhana mungkin, sekreatif mungkin, dan semenarik mungkin agar teman-teman gampang dan mudah memahami setiap materi-materi yang saya sampaikan, tentunya dengan membandingkan pola-pola kalimat bahasa Indonesia dengan pola-pola kalimat bahasa Inggris. Karena sudah barang tentu untuk memahami bahasa Inggris dengan baik, kita terlebih dahulu harus memahami pola-pola kalimat bahasa Indonesia yang merupakan bahasa utama kita. Baiklah teman-teman, kita mulai saja dengan materi mengenai bentuk waktu simple present tense. Seperti yang sudah teman-teman bersama ketahui bahwa bentuk waktu simple present tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari dan juga untuk menyatakan kebenaran-kebenaran yang secara umum terjadi. Misalnya, contoh sederhananya dalam bahasa Indonesia adalah saya pergi ke sekolah setiap hari. Seperti itu. Atau contoh lainnya misalnya matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Misalnya contohnya seperti itu. Jadi sekali lagi, bentuk waktu simple present tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk mengungkapkan atau menceritakan kegiatan-kegiatan yang menjadi kebiasaan setiap hari dan peristiwa yang merupakan sesuatu yang menjadi kebenaran secara umum. Nah, ini pengertian daripada simple present tense. Akan tetapi dari segi kalimatnya kita bisa mendefinisikan bahwa tense artinya bentuk waktu, kemudian present artinya sekarang, dan simple artinya sederhana. Jadi dari segi kata per kata, dari segi namanya, kita bisa mendefinisikan bahwa simple present tense adalah bentuk waktu yang menunjukkan kejadian pada masa sekarang yang sederhana. Baiklah teman-teman, sebelum kita beralih kepada pola-pola atau rumus untuk membuat kalimat menggunakan bentuk waktu simple present tense,
saya ingin terlebih dahulu mengajak teman-teman untuk memahami pengklasifikasian kalimat atau pembagian kalimat menurut apa yang ada pada kalimat tersebut. Contoh sederhananya, saya belajar, saya siswa, saya rajin, saya besok. Ini contoh beberapa kalimat dalam bahasa Indonesia. Agar teman-teman gampang dalam menentukan rumus apa yang nantinya kita pakai untuk membuat kalimat dalam bentuk waktu simple present tense, saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami terlebih dahulu pembagian kalimat. Kalimat kita bagi saja menjadi dua. Yang pertama, kalimat yang menggunakan kata kerja dan kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Baik, kalimat kita bagi dua. Pertama, kalimat yang menggunakan kata kerja, dan yang kedua, kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Pertanyaannya, kalau tidak menggunakan kata kerja, maka kalimat tersebut menggunakan apa? Kalimat tersebut menggunakan kata sifat, bahasa Inggrisnya adjective, kemudian kata benda, bahasa Inggrisnya noun, dan adverb atau keterangan yang disingkat ANA. Jadi kalimat yang tidak menggunakan kata kerja kita sebut saja sebagai kalimat yang menggunakan ANA, menggunakan adjective, noun, dan adverb. Demikian teman-teman. Nah sekarang kita lihat contohnya pada 4 kalimat di bawah ini. Kalimat pertama mengandung kata kerja. Kata kerjanya adalah belajar. Sehingga kalimat ini kita kategorikan sebagai kalimat yang menggunakan kata kerja. Kemudian kalimat kedua adalah kalimat yang kita kategorikan sebagai kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Karena kalimat ini menggunakan kata benda. Kata bendanya adalah siswa. Begitu juga dengan kalimat yang ketiga. Kalimat yang ketiga menggunakan kata sifat. Sehingga kalimat ini kita kategorikan pula sebagai kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Menggunakan adjektif. Kemudian kalimat terakhir, saya besok, adalah kalimat yang menggunakan keterangan besok. Kenapa saya besok? Misalnya contohnya begini. Kamu kapan bayar SPP? Misalnya, oh saya besok. Nah, seperti itu. Sehingga ketiga kalimat ini dikategorikan sebagai kalimat yang tidak menggunakan kata kerja atau kalimat yang menggunakan ANA. Demikian teman-teman pembagian kalimat berdasarkan apakah dia menggunakan kata kerja atau tidak. Jadi sekali lagi yang harus dipahami oleh teman-teman sebelum membuat kalimat menggunakan bentuk waktu simple present tense adalah bagaimana pembagian kalimat. Kalimat dibagi dua, yaitu kalimat yang menggunakan kata kerja dan kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Demikian teman-teman. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam rumus bagaimana cara menggunakan bentuk waktu simple present tense ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa kalimat kita bagi dua, yaitu pertama kalimat
kata kerja. Rumus simple present tense untuk kalimat yang berkata kerja adalah kalimat positif rumusnya subjek plus verb 1, s atau es ditambah objek. Kemudian negatifnya subjek ditambah do not atau does not ditambah verb 1 plus u. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya rumusnya adalah do atau does ditambah subjek ditambah kata kerja bentuk pertama plus u. Ini rumus untuk kalimat berkata kerja. Kemudian bagaimana rumus untuk membuat kalimat dalam bentuk simple present tense untuk kalimat yang tidak berkata kerja? Rumusnya adalah kalimat yang tidak berkata kerja. Rumusnya yang positif adalah subjek ditambah to be 1. To be 1 ada 3, yaitu ada am, ada are, dan ada is. Kemudian kita tambah dengan adjektif atau kata sifat, kita singkat saja dengan a. Kemudian kata benda, bahasa Inggrisnya adalah noun, kita singkat saja dengan n. Kemudian yang terakhir adalah adverb atau keterangan. Jadi a adjektif, n noun kata benda, a kata sifat, n kata benda noun, a yang terakhir adalah adverb atau keterangan. Lalu rumus negatifnya adalah subjek ditambah to be 1 ditambah not, kemudian ditambah a, n, a. Lalu rumus interrogatifnya adalah to be 1 ditambah subjek ditambah a, n, a. Demikian teman-teman pola dan rumus untuk membuat kalimat menggunakan simple present tense. Ada dua rumusnya. Ada rumus untuk kalimat yang menggunakan kata kerja dan ada rumus yang tidak menggunakan kata kerja. Di bawah adalah rumus untuk membuat kalimat untuk kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, dan yang di atas adalah rumus untuk membuat kalimat menggunakan kata kerja. Jadi demikian. Kemudian sekarang kita beralih kepada contoh. Contoh yang pertama tadi, saya belajar. Kemudian saya siswa dan saya rajin. Karena contoh pertama menggunakan kata kerja saya belajar, maka kalimat ini dikategorikan sebagai kalimat yang menggunakan kata kerja. Sehingga kita menggunakan rumus yang di atas. Rumus yang di atas untuk kalimat positif adalah subjek ditambah kata kerja bentuk pertama ditambah s atau s ditambah objek. Sehingga kalimatnya menjadi saya subjek, I, belajar bentuk pertama, study. Demikian teman-teman. Kemudian kalimat yang kedua, saya siswa. Siswa bukan kata kerja. Siswa statusnya adalah kata benda. Sehingga kita menggunakan rumus yang di bawah ini. Rumus yang di bawah ini. Nah, rumus yang di bawah adalah saya siswa, saya S, subjek I, saya siswa, saya statusnya subjek I, kemudian setelahnya itu kita tambahkan to be 1. Untuk diketahui, to be 1M dipakai oleh subjek I, to be R dipakai oleh subjek you, they dan we, subjek is dipakai oleh subjek she, he, dan it. Di sini karena subjeknya adalah I, maka to be 1 yang dipergunakan adalah am. Sehingga I am siswa, bahasa Inggrisnya student. Berbeda dengan kalimat pertama. Kalimat pertama menggunakan kata kerja, sehingga menggunakan rumus yang di atas. Kemudian kalimat yang kedua, kalimat tanpa kata kerja, tapi menggunakan kata benda, sehingga menggunakan rumus yang di bawah.
Rumus yang di bawah membutuhkan to be. Karena kalimatnya tidak berkata kerja, jadi dia membutuhkan to be. Sehingga kalimatnya menjadi I'm student. Kemudian, contoh yang ketiga, saya rajin. Rajin berstatus kata sifat. Sehingga, karena rajin adalah kata sifat, kita menggunakan rumus kalimat yang tidak berkata kerja. Sama seperti contoh nomor 2 tadi. Subjeknya adalah saya, I. Kemudian di sini setelahnya itu ada to be. To be satu dari I adalah am. Kemudian bahasa Inggris rajin adalah diligent. Demikian teman-teman, contoh sederhana dari bagaimana menggunakan rumus simple present tense untuk membuat kalimat. Baik teman-teman, tadi kita sudah membuat contoh dalam kalimat positif. Dan sekarang kita akan membuat contoh dalam kalimat negatif dan kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Baik, sekarang di sini ada kata do not dan does not. Untuk diketahui oleh teman-teman bahwa do not dan does not ini berarti tidak. Sekali lagi, do not dan does not ini berarti tidak. Akan tetapi, masing-masing tidak ini digunakan oleh masing-masing subjek. Tidak do not dipakai oleh I, you, they, dan we. Sedangkan tidak does not dipakai oleh she, he, it. Nah, sekarang kita beralih ke contoh berikut ini. Saya belajar, I study. Bagaimana kalau kita ingin mengatakan saya tidak belajar? Saya tidak belajar. Nah, karena kalimat negatif adalah kalimat yang mengandung kata tidak, maka sekarang kita harus menambahkan, mencari bahasa Inggris tidak. Nah, tidak tergantung dari subjeknya. Di sini subjeknya adalah I. Subjeknya adalah I, sehingga tidaknya menggunakan do not. Kita langsung masukkan saja. I do not. Kemudian di sini langsung bentuk pertama, yaitu study. Nah, demikian teman-teman. Kemudian untuk kalimat yang tidak berkata kerja, tidaknya berasal dari to be satu ditambah not. Sekali lagi, untuk kalimat yang tidak berkata kerja, tidaknya berasal dari to be satu ditambah not. Seperti yang sudah saya jelaskan, to be satu ada 3, ada am, ada are, ada is. Am dipakai oleh subjek I, are dipakai oleh subjek you, they, we, is dipakai oleh subjek she, he, it. Sehingga di sini karena subjeknya adalah I, ini contoh positifnya. Sekarang langsung kita negatifkan. Saya bukan siswa. Bahasa Inggrisnya adalah I, to be-nya am. Negatifnya tinggal menambahkan not saja menjadi I'm not student. Demikian teman-teman. Kemudian contoh yang ketiga adalah saya rajin. Bagaimana kalau kita ingin mengatakan saya tidak rajin? Maka bahasa Inggrisnya adalah I'm not diligent. Demikian contoh dan cara untuk membuat kalimat negatif. Kita beralih ke contoh yang lain, misalnya Budi makan apel. Pada contoh ini, kalimat ini
menggunakan kata kerja, yaitu makan. Sehingga ketika kita ingin membahasa Inggriskan kalimat Budi makan apel, kita menggunakan rumus untuk kalimat yang berkata kerja, rumus yang di atas. Nah, di sini ada huruf S atau ES yang ditambahkan pada kata kerja. Kapan kita menambahkan S atau ES pada kata kerja? Kita menambahkan S atau ES pada kata kerja jika subjek kalimat adalah she, he, it. Sekali lagi, jika subjek kalimat adalah she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it, dia benda, maka kita harus menambahkan akhiran S atau ES pada kata kerjanya. Misalnya di sini Budi. Budi subjeknya adalah dia laki-laki. Budi adalah laki-laki. Budi subjeknya adalah he. Sehingga kita harus menambahkan kata kerja dengan akhiran S atau ES. Di sini kata kerjanya adalah makan, eat. Maka kita harus menambahkan S. Kemudian apple. Apple. Jadi bahasa Inggris dari Budi makan apel adalah Budi eats apple. Berbeda dengan contoh pertama, di sini subjeknya adalah I, saya. Sehingga kita tidak perlu menambahkan S atau ES pada kata kerjanya. Karena kata kerja harus ditambahkan S atau ES bila subjeknya adalah she, he, dan it. Demikian. Kemudian bagaimana ketika kita ingin mengatakan Budi tidak makan apel. Di sini ada kata tidak. Kalimatnya negatif. Ketika ada kata tidak, berarti kalimatnya negatif. Kalimatnya negatif menggunakan kata kerja. Kalimatnya negatif menggunakan kata kerja berarti kita menggunakan rumus yang di atas. Rumus untuk kalimat berkata kerja negatif. Berarti rumusnya ini. Berarti kita mulai saja. Budi. Nah, sekarang tidak. Tidaknya menggunakan does not. Karena Budi adalah he. Dia laki-laki. Sehingga tidaknya adalah does not. Budi does not makan eat apple. Ketika kita membuat kalimat negatif, kata kerja kembali ke bentuk dasarnya. Tidak lagi ditambah S atau ES. Karena akhiran S atau ES hanya digunakan pada kalimat positif saja. Ketika kita membuat kalimat negatif dan interrogatif, kita tidak lagi menambahkan S atau ES pada kata kerja. Sehingga di sini bahasa Inggris dari Budi tidak makan apel adalah Budi does not eat apple. Kita tidak lagi menambahkan akhiran S pada kata kerjanya. Karena sesuai dengan rumusnya. Baiklah teman-teman, sekarang yang terakhir interrogatif, kalimat tanya. Apakah Budi makan apel? Pada kalimat interrogatif atau kalimat tanya, biasanya ada kata apakah. Nah, untuk diketahui oleh teman-teman, kalimat interrogatif atau kalimat tanya biasanya ditandai dengan sebuah kata tanya. Di sini kata tanya yang digunakan adalah apakah. Berarti kita bisa mengetahui bahwa kalimat ini adalah kalimat tanya. Sehingga rumus yang kita pergunakan adalah rumus kalimat berkata kerja kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Ini bahasa, ini polanya teman-teman. Nah, untuk diketahui bahwa do dan does yang berada di awal ini berarti apakah. Nah, apakah do sama dengan yang di sini digunakan oleh Ayu Dewi, apakah do, sedangkan apakah does sama juga dengan yang di atas digunakan oleh she, he, it. Sehingga di sini karena subjeknya adalah Budi, he, maka apakahnya menggunakan does. Sehingga kita mengatakan does Budi eat apple. Demikian teman-teman contoh kalimat positif, negatif, dan interrogatif dari kalimat dalam bentuk simple present tense yang menggunakan kata kerja. Lalu bagaimana contoh dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif kalimat yang tidak menggunakan kata kerja? Kita buat contoh sederhana saja. Misalnya di sini Budi sakit. Sakit
statusnya kata sifat. Sehingga kita menggunakan rumus kalimat yang tidak berkata kerja. Nah, di sini subjeknya adalah Budi. Kita tulis saja Budi. Lalu to be satunya adalah is. Karena is itu dipergunakan oleh she, he, dan it. Lalu kita taruh saja Budi is sakit adalah sick. Lalu contoh selanjutnya, Budi tidak sakit. Nah, kalimat negatif ditandai dengan adanya kata tidak. Berarti rumus yang kita pergunakan adalah rumus kalimat yang tidak berkata kerja negatif. Tidaknya berasal dari to be satu ditambah not. Sehingga menjadi Budi is not sick. Demikian teman-teman. Kemudian sekarang bagaimana kalau kalimatnya? Apakah Budi sakit? Nah, di sini kata apakah menggunakan pada kalimat yang tidak berkata kerja kita menggunakan to be satu. To be satu yang berada di depan berarti apakah. Sehingga bahasa Inggris dari apakah karena subjeknya Budi adalah is. Ya, is Budi sick. Demikian teman-teman, cara untuk membuat kalimat dalam bentuk simple present tense. Baik untuk kalimat yang berkata kerja maupun untuk kalimat yang tidak berkata kerja. Semoga teman-teman bisa memahami materi ini dengan baik. Dan jangan lupa untuk menulis di kolom komentar jika teman-teman ingin berinteraksi dengan saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.